Hai teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam video Kreativitas Tunas Kreatif. Nah, tema kita hari ini adalah mengenai makna Paskah. Dalam video kali ini akan menampilkan beberapa sikap sehari-hari yang tanpa disadari sering dilakukan. Mari kita nonton bersama. Pulpen. Loh, pulpen ada di mana ya? Loh, Dek, itu bukannya pulpen aku ya? Pantasnya di meja aku nggak ada, ternyata dari kamu toh. Enggak, ini punya aku, kan kita dibeliin sama mami. Halah, udahlah nggak usah baik bohong, ini pasti punya gua, lu mau baik bohong aja lu. Kenapa sih salah aku yang dituduh nggak bener? Selalu salah aja di mata dia. Padahal kan itu punya aku. Teman-teman, seringkali kita ingin mengubah orang lain tetapi tidak mau mengubah diri sendiri. Hal ini membuat kita sering bersikap kritis, menghakimi, dan bahkan menghukum orang lain. Seringkali alasan kita hanya untuk menegur atau memberikan kritikan. Tetapi, menegur dan menghakimi itu berbeda loh. Menegur kita lakukan untuk memperbaiki orang lain, sedangkan menghakimi untuk menjatuhkan orang lain. Firman Tuhan katakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi tidak mampu melihat balok di matamu?" Kita lebih fokus dengan dosa orang lain, tapi lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena kita tidak pernah memakai sepatu orang lain yang mereka pakai. Kita hanya melihat luarnya saja. Marilah kita menjadi seseorang yang mampu memahami dan menghargai tanpa harus menghakimi. Dan bikin bantuin PR lo. Ya elah, gini doang masa nggak bisa? Gua dong, pasti sekolah selalu dapat nilai bagus, juara terus. Lu masa baru dapat nilai 60 aja udah bahagia? Gua malas ngajarin lu, nggak pinter-pinter. Lu nggak ngerti-ngerti kayak gua dong, sekali diajarin langsung ngerti. Aduh. Woi! Riz, kamu tahu nggak kenapa orang bisa jadi sombong? Tahu dong, orang sombong itu selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Selalu berpusat pada dirinya yang berlebihan. Betul, biasanya jika orang sombong itu selalu merasa paling benar, terus suka merendahkan orang lain, terus suka membanggakan diri, dan suka mendapatkan pujian. Menurut Alkitab tentang kesombongan di Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, terus ada juga di 1 Samuel 2 ayat 3, yaitu janganlah kamu selalu berkata sombong. Jadi Allah benci kesombongan. Kita sebagai anak Tuhan harus rendah hati. Ya, ingat ya, Tuhan gak suka. Lo tau gak sih, si Tuti yang suka share-share ayat Alkitab, share-share video, komen-komen orang, sok-sok nasihatin orang. Gue tuh sebel tau gak sih, dia tuh kayak pengen jadi malaikat aja. Oh ya, sama ada gosip baru tentang si Sinta. Sebenarnya gue sih pura-pura nanya kabar ke dia, padahal gue sebenarnya kepo hubungan dia sama Andre sekarang. Dan ternyata dia tuh diputusin sama si Andre gara-gara si Andre suka sama yang lain. Ya wajar sih, Sintanya aja nyebelin gitu, so cantik, so imut. Bagus lah dia ditinggalin. Tapi gue sih bilang ke Sinta kayak gini, sabar ya Sin, mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Padahal sebenarnya gue tuh seneng dia diputusin. Oh no! Tahukah kamu pendapat Alkitab tentang menggosip? Di dalam Yakobus 3 ayat 6 dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Selanjutnya di dalam Efesus 4 ayat 29 ia mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pergunakanlah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, pergunakanlah lidah kita untuk membangun orang lain, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada beberapa tipe atau alasan orang yang suka menggosip. Yang pertama adalah untuk menyebarkan fitnah atau kebohongan dengan sengaja. Yang kedua, ada juga yang suka karena hanya pengen tahu alias kepo atau sebagai info yang menarik dan seru untuk diikuti.
dan ada juga yang menganggap itu sebagai lelucon. Yang ketiga, seringkali kita ngomongin orang di belakang hanya untuk menceritakan kejelekan karena ketidaksukaan kita pada orang tersebut. Dalam Amsal 21 ayat 23, siapapun yang menjaga lidahnya akan memelihara dirinya dari kesukaran. So teman-teman, semoga kita bisa mengerti dan menjaga lidah kita. Shalom semua, hari ini kita sudah memasuki hari Paskah. Kita sudah melewati banyak hal bersama dan juga seperti kisah-kisah yang sudah kita saksikan sebelumnya. Nah, banyak hal yang kita anggap sepele seperti menghakimi, sombong, menjatuhkan orang lain, dan masih banyak lagi kelakuan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi, saya mengajak kita semua untuk melihat apa sih makna Paskah sebenarnya. Jadi, yuk kita dengerin. Makna Paskah adalah penggenapan Alkitab Perjanjian Lama, salah satunya kitab Nabi Yesaya, yaitu pada Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan dan digenapi dalam perjanjian baru. Firman-Nya sudah digenapi. Paskah juga dimaknai sebagai pengampunan dan pemulihan bagi kita semua. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Paskah adalah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, ternyata sudah ada jaminan bagi kita orang yang percaya kepadanya loh. Perayaan Paskah kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa kuasa iblis telah dihancurkan dan dikalahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Jangan lagi kita mau didakwa oleh iblis. Semua penyakit dan juga dosa kita telah ditanggung olehnya dan juga telah dibayar lunas dengan darahnya. Paskah adalah kemenangan buat kita orang percaya. Kita mempunyai kehidupan baru di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Roma 6 ayat 4, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit karena dosa kita. Maka, sebagai orang percaya, kita harus mati terhadap dosa dan hidup baru untuk memuliakan Allah. Teman-teman, kita sudah menyaksikan video kreatif Tunas. Mari kita memaknai Paskah dengan melakukan pertobatan. Kiranya kita dimampukan menjadi lebih baik dan akhirnya serupa dengan Kristus. Tuhan mengasihi teman-teman semua. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pasca buat kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.